Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga, Kak C. Ya, masuk. Ini saya rekam nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, siap. Bagaimana ceritanya, Mbak? Mana tahu bisa membantu. Nah, ceritanya kemarin kan saya pulang bulan 10 saya pulang. Mm-mm. Terus bulan 11 saya menikah. Mm-mm. Nah, terus saya balik ke sini bulan 12. Nah, Bulan 12, masalahnya itu bos saya nggak tahu saya punya suami. Kemarin pas saya masuk sama majikan, ditanya sama dia, kamu menikah ya? Tapi saya disuruh sama agen, nggak usah kasih tahu kamu menikah, takutnya majikan nanti mikirnya begini begitu, katanya gitu. Soalnya bulan 11 itu tanggal 18 saya pisahnya udah turun, tapi saya kan tanggal 19 itu kan mau datang serahan, jadi nggak bisa. Jadi saya setelah turun pisah 1 bulan baru saya terbang. Saya ditanya, bos, kamu menikah ya, bilang gitu. Terus agent ngomongnya gimana? Saya bilang gitu, karena agent kan ngomong sama, nggak usah kasih tahu bos saya menikah, bilang aja tunangan gitu. Ya itu aja Kak C, tapi bos nggak tahu. Nah, terus kemarin saya itu masalahnya ini sakit punggung, ini tenggorokan juga sakit. Berarti Terus ini majikan baru? Iya. Oke. Terus baru balik dari Indonesia, sampean medical iya. masih belum keluar hasil positifnya? Mungkin belum keluar, soalnya kan medical kan tanggal 23, terus hasilnya 24. Iya, betul. Jadi efektif selepas 1 bulan baru efektif. Terus ini sampean sudah merasakan gejala-gejala yang beda, telat haid 1 minggu gitu? Iya. Terus solusinya ya. Sekarang solusinya, Nanyanya dia apa tuh? Nanyanya apa? Kenapa? Takut. Solusinya, kok ngerok-ngerok Mbak? HP-nya kenapa ini? Batuk pilek kah? Influenza. Iya, ada sih, nggak tahu ini. Ya Mbak ngomong dah, ya Mbak, ya. Soalnya pakai handsfree mungkin, jadi ngok-ngok. Gini. Iya. Saya tanya balik ke sampean. Kalau seandainya sampean kan punya suami di Indonesia, sampean hamil positif kayak gitu, maunya bagaimana? Jadi kita sesuai permintaan jenengan. Oh, maunya begini Mbak, kalau memang positif, nah saya mau pulang aja, nggak mau dikasih pergi, kasihan gitu loh. Oh gitu, oke. Berarti, oke. Kalau seandainya sampean positif, nggak ada masalah. Jadi nanti sampean bisa memastikan dulu ya. Sekarang kan masih garisnya masih samar karena kan baru setelah 1 minggu kayak gitu kan? Iya Mbak. Oke. Jadi yang namanya positif hamil itu kan tidak boleh diinterminate kayak gitu kan? Terkecuali kalau sampean sendiri yang mengundurkan diri kayak gitu kan? Oh begitu ya Mbak. Ya, jadi sampean nggak usah takut karena keputusan sampean ingin melahirkan istilahnya kehamilan yang tidak direncanakan kayak gitu kan? Iya Mbak. Iya. Jadi jalan satu-satunya untuk penguat sampean nanti kalau sudah telat mungkin 1 bulan kayak gitu kan, itu kan baru sampean tes pack, iya kan? Nah tes packnya nanti selepas sampean tes hasilnya itu sampean foto kayak gitu ya. Oh iya. Sampean foto. Terus habis itu, karena kemarin itu kan saya juga sempat mengantar salah satu teman yang posisinya juga hamil itu di dokter kandungan, itu di Sansipo yang saya upload kemarin itu kan, yang sampean kirim ke saya itu. Nah itu biayanya untuk memastikan ngecek kandungan itu kan sekitar 500 kalau nggak salah Mbak, karena dokter kandungan itu kan ibaratnya kan kita memang harus ke spesialis kayak gitu kan. Nah, yang dirasa paling murah itu dari beberapa itu di Sansipo itu kayak gitu kan.
Itu jadi Oh iya iya. jadi nanti sampean datang ke sana selepas memastikan garisnya 2, test pack garis 2 positif. Iya. Terus nanti sampean datang ke sana bawa Hong Kong ID, kontrak kerja dan paspor kayak gitu kan. Terus Paspor, benar. terus sampean tinggal daftar, hari Minggu bisa buka. Cuma sampean harus agak sabar karena ngantri kan kayak gitu. Iya iya. Terus nanti sampean datang ke sana, bilang aja, kan ditanya, kamu masalahnya apa, kayak gitu kan. Terus bilang Iya, aja, Mbak. saya kayaknya ya bibi kayak gitu kan. Jadi saya Iya iya iya. mau iseng Ci, kayak gitu kan, surat pernyataan dari Iya iya. dokter kandungan bahwa menyatakan sampean Iya iya. hamil, kayak gitu kan. Kalau tes pack Iya, Mbak. itu kan belum ada penguatnya, kayak gitu kan. Iya iya. Iya, Mbak. Nah, nanti sampean akan diperiksa di USG, suruh kencing kayak gitu kan. Terus suruh nunggu Iya. lagi. Kalau memang benar hasilnya positif dinyatakan dari dokter spesialis kandungan, nanti sampean akan ada Iya. surat keterangan dari dokter menyatakan bahwa sampean itu positif hamil dengan usia kandungan berapa bulan, terus kandungannya berapa besarnya berapa, kayak gitu kan, lengkap kayak gitu kan. Nah, itu sampean Iya, Mbak. simpen, terus habis itu sampean tinggal memutuskan untuk pulangnya maunya kapan, kayak gitu kan. Kalau sampean rasa Oh iya. sampean masih mau bisa bertahan untuk bekerja, ya sampean bekerja. Kalau memang namanya juga orang hamil kan, kita nggak tahu kondisinya orang Iya, hamil Mbak. kayak gitu kan. Iya. Kalau sampean Iya, Mbak. serasanya yang dikandung itu kepengennya istirahat aja, ya sampean ngomong sama majikan kayak gitu. Yang penting kalau sampean sudah pegang surat dari dokter keterangan Iya. sampean hamil, sampean boleh berhak ngomong sama majikan kayak gitu loh. Oh begitu. Tapi maksudnya begini, Mbak. Gimana? Saya takutnya soalnya majikan nggak tahu, nggak apa-apa ya. Dia nggak berhak interminit ya, Mbak. Nggak berhak. Namanya orang Tidak hamil boleh. itu tidak boleh diinterminate, Mbak. Kalau Melanggar. sampean diinterminate sama sudah punya bukti Hamil. surat kehamilan dari dokter, Melanggar terus hukum. yang penting sampean sudah tes pack dulu, terus habis itu surat dokter. Iya. Nah, baru sampean ngomong ke majikan. Kalau sampean selepas Oh, ada iya. surat tes pack itu surat dari dokter ya, terus sampean diinterminate, Iya. sampean bisa bawa ke labor kayak gitu loh. Oh iya iya, Mbak. Iya iya. Karena untuk orang hamil siapapun itu, walaupun kita tenaga kerja, itu ada undang-undang perlindungannya, Mbak. Oh iya iya, Mbak. Iya iya kayaknya. Kayak gitu. Jadi nanti kalau seandainya sampean kepingin melahirkan di Indonesia kayak gitu kan, kalau intinya kan kita nggak tahu ya kondisi majikan nanti seperti apa, kayak gitu kan. Ada majikan juga yang Iya, iya. berhati baik kan, ya udah kamu melahirkan dulu, nanti hamil 6 bulan terus pulang kayak gitu kan, selepas 3 Kontraknya nggak bulan dulu. terus kamu balik ke sini lagi. Kita kan nggak tahu apa kata majikan. Iya, iya, Karena Mbak. kalau Iya. majikan tahu aturan itu sampai diizinkan untuk melahirkan di Hong Kong atau di Indonesia kayak gitu, tidak diputus Oh, iya. kontraknya kayak gitu kan. Tapi kalau sampai Iya, rasa majikan iki rewel, maafan kayak gitu kan, ya udah aku putus kontrak aja dulu, terus nanti balik lagi ke Hong Kong, itu tidak ada masalah. Catatan sampean iya, iya. hamil dan pulang ke Indonesia itu tidak menjadi catatan buruk kayak gitu. Bukan persoalan. Oh iya iya. Jadi nanti kalau sampean pulang ke Indonesia terus proses lagi ke Hong Kong itu bisa kayak gitu. Yang penting iya, intinya sampean kan notice, seandainya sampean Iya, ibaratnya iya. kepengen pulang untuk melahirkan kayak gitu kan, sampean notice bilang Iya, aja iya, Mbak. Iya. I have the pregnant, terus I go back to Iya. Indonesia kayak gitu kan, untuk melahirkan kayak gitu. Nah, itu kan sampean harus simpen ya, Mbak ya. Surat catatan bahwa sampean pengunduran diri itu sampean simpen sampai kapanpun, sampean simpen sampai nanti sampean balik lagi ke Hong Kong. Jadi itu membuat catatan menyatakan bahwa benar-benar sampean itu pulang ke Indonesianya karena hamil, bukan karena kriminal atau catatan buruk kerja kayak gitu. Oh iya iya. Kayak Iya, gitu. Begitu sih, Mbak, nggak ada masalah. Iya. Ya kan. Soalnya kemarin itu kayak ini badan meriang banget gitu loh, kayak panas badan saya. Saya rasa panas, terus saya keluarin jaket, tetap aja panas. Ngerasa sakit. Nah, terus saya kan ada aplikasi itu kalender haid itu. Ya. Di situ ada catat 9 hari telat gitu. Oke, nggak apa-apa. Terus Jadi ada ya ada tulisannya peluang
kehamilan, peluang kehamilan begitu tulisannya. Jadi kemarin saya rasa pipis terus, siang malam itu terus pipis. Badan merasa meriang, keringat terus, panas. Memang begitu ya gejalanya ya Kak Ci? Kalau sampean tanya ke saya nggak bisa menjawab karena saya belum Oh, merasakan iya. hamil. Berarti Tapi berarti, kalau gimana? Kisaran 500 ya Kak Ci ya, di tempat Kak Ci ya? Kurang lebih waktu aku nganter oh. kalau aku nganter teman kemarin itu posisinya dia hamil juga itu untuk mendapatkan surat sertifikat kehamilan ya, surat keterangan kehamilan dari dokter itu kurang lebih 500 kayak gitu. Oh iya. Oke, Kak Ci. Kayak gitu. Jadi surat itu sampean harus simpen baik-baik. Antara majikan atau agen terima nggak terima ini adalah kenyataan di luar prediksi kayak gitu kan. Tapi sampean kan menginginkan bayi ini keluar, ya sudah dijaga dengan baik-baik. Sampean harus rileks, tenang. Sampean harus rileks, tenang. Soalnya saya ngomong sih sama suami, saya bilang maunya nggak mau, tapi katanya astagfirullahaladzim, katanya gitu. Terus kamu nggak takut dosa ya? Dia nggak mau digugurin. pergi, mau saya melahirkan gitu loh Kak Ci. Bagus, suaminya tanggung jawab itu Mbak. Jadi jangan memburu dolar, sama dikasih titipan ya. Terima amanah ini dengan baik dan benar kayak gitu kan, suami kan juga tanggung jawab. Pokoknya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Mana tahu istilahnya rezeki dari adik bayi itu kan bawa rezeki yang lebih berkah barokah kayak gitu kan, dijaga. Yang penting jaga fisik sampean karena sampean posisinya kerja sama majikan baru kayak gitu kan. Jadi kita nggak tahu nanti apa kata majikan, bagaimana perilaku majikan. Kalau memang benar-benar sampean terlalu stres itu mengakibatkan efek yang kurang baik untuk janin atau kandungan kayak gitu kan. Yang penting sampean santai aja, sampean di bawah perlindungan undang-undang hukum di Hong Kong kalau sampean benar positif hamil kayak gitu ya. Jadi sampean kalau memang capek ya agak istirahat kayak gitu, jangan dipaksa kerja, jangan diplosir kayak gitu. Terus makanan, minuman juga yang lebih bergizi karena untuk mendekati 3 bulan itu kan masa rentan kayak gitu kan. Jadi sampai gitu ya? Jadi sampean satu nggak boleh stres, terus nggak boleh terlalu capek kayak gitu. Oh ya Kak Ci. Berarti selama 3 bulan ya Kak Ci ya? Iya, selama 3 bulan ini masa-masa istilahnya rentan kayak gitu loh. Antara bayi ini kan mau dicetak kayak gitu kan, jadi mau jadi atau tidak itu tergantung di 0 sampai 3 bulan ini kayak gitu. Oh ya Kak, ya Kak. Kalau kandungan kuat sih sampean ibaratnya diapa-apain aja kuat kayak gitu kan, takutnya kandungan sampean lemah kayak gitu takutnya. Kayak gitu ya. Semangat Mbak ya. Nanti Iya Kak Ci. Pokoknya nanti tunggu aja, kalau sudah ada garis 2 paling seminggu lagi lah akan keluar garis 2 kayak gitu kan. Kayak gitu terus nanti saya tes Kak Ci itu tanggal 20 saya tes itu garis samarnya tipis. Terus kira-kira tanggal berapa lagi saya tes Kak Ci? kapan tesnya? Tanggal 20 kemarin. Tanggal 20 kemarin. Paling ya minggu depan 28 ya bisa. Atau awal bulan lah kayak gitu. Awal bulan. Awal bulan. Iya, awal bulan. Awal bulan kayak gitu. 1 Maret nanti kalau benar sampai sudah positif garisnya 2 kayak gitu kan, terus minggu awal bulan 3 minggu pertama itu sampai bisa langsung datang ke dokter kandungan yang di San Sipo itu. Kayak gitu. Kalau sampai sudah pegang surat pernyataan dari dokter spesialis kandungan menyatakan sampean positif hamil, sampean nggak apa-apa ngomong sama majikan, ngomong sama agen kayak gitu. Yang penting kan sampean sudah pegang surat sertifikatnya kayak gitu. Yang sekarang sampean harus tenang dulu, santai kayak gitu ya. Yang penting sampean udah ngomong sama suami menginginkan anak itu dilahirkan kayak gitu, ya sudah. Rezeki sampean sampai di sini, jaga baik-baik, didik bayinya, terus habis itu nanti pulang ke Indonesia melahirkan kayak gitu kan. Kalau masih kepengen ke Hong Kong lagi, sampean kan tidak ada catatan buruk kayak gitu. Iya Kak, ya Kak. Punya suami kok nggak apa-apa. Ya Kak Ci. Jadi udah tenang kan, kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi? Udah tenang. Udah nggak ada Kak Ci. Udah nggak ada ya. Oke, semangat ya Mbak ya. Nanti awal bulan ya Kak Ci. Nanti awal bulan 3 saya tes lagi, terus saya hubungi Kak Ci ya. Siap. Kalau sudah dites sampean foto Mbak ya, sampean foto ya.
Wah, wah, wah. Oke, Wah, wah. oke. Kak Ci. Semangat selalu Mbak ya, Oke. jaga Makasih kesehatan. Kak Ci ya, Kak Ci Yuk, ya, oke Kak Ci. yuk. Oke, Bye oke. Makasih Kak Ci. bye. Yuk, bye Bye-bye. bye. Bye-bye. Nah, oke teman-teman ya, ini pulang nunggu visa di Indonesia, terus menikah, balik ke Hong Kong, hasilnya positif. Bagaimana, darling? Top chair. Mantap. Nah, di Harus sini. didiskusikan baik-baik majikannya njaluk piye. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga rezeki di luar dugaan. Datang. Ya nggak apa-apa wong nikah. Wong memang menikah kan Mm-mm. berharap ada keturunan, jadi tinggal Mbak E ngomong baik-baik momennya sama majikan. Mm-mm. Nah, majikan baik pasti oh ya nggak apa-apa, kamu njaluk pulang kapan pasti kayak gitu. Tapi kalau majikan sing maafane gak karo-karoan pasti ngomel. Ya bagaimanapun bagian dari resiko. Mm-mm. Kadang orang ada yang seneng melihat orang hamil, ada orang yang malah wah siki ngerugekno kabeh kan. Kita nggak ngerti tipikal majikannya yang kayak gimana. Mm-mm. Gitu, yang penting ya wis anake dikuatkan, Mm-mm. suruh jaga baik-baik karena ini titipan. Iya. Karena mbaknya sempat kemarin tuh khawatir, bingung, galau Ya kayak karena gitu. memang dia nggak tahu aturan. Jadi kita kasih solusi yang terbaik. Jadi keputusan akhirnya mbaknya itu maunya gimana kayak gitu. Maunya ingin melahirkan anaknya kayak gitu. Jadi karena masih ada kontrak, ya salah satunya caranya itu kita kasih cara step by step supaya perjalanan mbaknya nanti untuk pulang melahirkan itu tenang, tidak ada masalah dengan majikan kayak gitu. Itu aja sih teman-teman ya, bagi teman-teman yang mungkin punya suami atau nggak punya suami. Kalau hamil punya suami nggak punya suami di Hongkong tetap ada perlindungan. Nah makanya itu kalau kan, di Hongkong. nah makanya Kalau punya di suami Indonesia, atau nggak punya suami Kalau di Indonesia siap-siap. haram, Siap-siap Kalau di omongannya Indonesia. tonggo. anak haram. Tapi apapun itu kita negaranya negara demokrasi bebas. Sing di negara sing di. Hong Kong. Oh, Hongkong. Karena kita sekarang tinggalnya di Hong Kong kayak gitu Oke. kan. Jadi bayi itu tidak salah. Iya. Kalau memang hamil. Ya tidak ada yang salah dalam proses kehamilan, itu sebenarnya tidak salah. Terlepas manusianya melakukan sesuatu yang memang sudah tidak seharusnya dilakukan, kan balik keyakinan. Balik keyakinan kan. Kalau di Indonesia melakukan sesuatu kalau tidak ada tata aturannya yo nggak masuk. Tapi kalau di sini kan, Kalau di Hong Kong itu kan aturannya negara, kalau di Indonesia kan negara plus agama. Kayak gitu kan, jadi dua belah pihak. Kalau di Hong Kong kan negara, jadi ikutnya aturan negara kayak gitu. Jadi humanity. Jadi lebih ke arah kemanusiaan. Betul. Untuk religinya itu dewe-dewe. dewi-dewi Gak negara gak melok ngatur. tinggal kepercayaan. Ada juga kok kemarin itu di tempatku kan, waktu makan itu anaknya sekitar umur 6 tahun terus cacat gitu loh darling, kayak enggong gitu loh, dia nggak bisa jalan, kakinya kewecil. Terus aku tanya sama salah satu temen, kan digendong. Terus Nah aku kan tanya sama salah satu temen, wah itu kalau makin hari makin besar kan pasti hausan fuwa orang tuanya, kemana-mana harus geledek, terus naik turun tuh harus gendong kayak gitu kan. Itu terus jawaban teman saya itu bagaimana, Hong Kong itu negaranya bebas, terkecuali kalau dia punya keyakinan sebenarnya di usia kandungan 3 bulan atau 6 bulan itu kan sebenarnya di USG itu tahu hasil anaknya nanti normal, sehat atau cacat kayak gitu kan. Nah sebenarnya tahu, tapi kalau seandainya memang cacat itu dokter akan ngasih tahu ini anak cacat. Biasanya ada yang digugurkan, itu tidak dilarang di Hong Kong. Tapi ada juga orang tua yang punya keyakinan ini anak saya dan ini adalah darah daging saya, nggak mau saya gugurkan. Itu adalah hak, istilahnya kan nggak ada larangan untuk menggugurkan. Dia tetap menjaga dulang sampai ngiler-ngiler. ya Kayak gitu kan. kalau di Hongkong itu menggugurkan itu legal. Sekali lagi legal.
selama usia kandungan ini tidak lebih dari 4 bulan. Justru kalau dia digugurkan di tempat yang tidak yang kan sudah disediakan. Kalau dia tidak di tempat itu, ketahuan malah itu melanggar hukum. Jadi aborsi itu di Hong Kong boleh diperbolehkan dengan aturan tertentu. Ada tata caranya bagaimana yang boleh diaborsi. Nah, karena sekali lagi tergantung keinginan si orang tua. Jadi benar-benar diberikan kebebasan. Nah, kalau urusan keyakinan ya di Hong Kong nggak seperti itu. Masing-masing intinya pribadi. Jadi, kayak gitu kan, keputusan kayak mbaknya tadi, keputusan kembali ke yang ya jadi gitu kan. balik di mana orang mong di Hong Kong melahirkan tanpa bapak itu ya boleh punya akte sertifikat kelahiran, ada akte fix. kelahiran. Tapi kalau di Indonesia ada bapaknya gitu. Itu yang dipertanyakan. Jadi karena ya butuh sumber daya manusia, Hong Kong itu salah satunya. Tapi dia tidak melihat dari sisi itu, tapi dia melihat sisi perlindungan. Bahwa ini nyawa udah hidup dan tidak ada siapapun kecuali ya memang wong tuane sing pingin menyelesaikan itu, tapi dengan tata cara. Jadi ya itulah beda. Lain lubuk, lain ilalang, lain kolam, lain ikannya. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ya sudah, kita nggak bisa mengintervensi ya. Ya dihormati saja keputusannya masing-masing. Saya rasa itu sih. Cukup sekian. Nggak usah khawatir. Santai, tenang, menghadapi apapun. Hamil disyukuri. Hamil, pokoknya bagi teman-teman yang punya pasangan, siapapun hamil. Yang nonton, karena sebenarnya walaupun sudah dikampanyekan model apa aja, siapapun kampanye, tapi namanya sirkulasi kan, namanya manusia, tidak semua teman itu menyerap informasi yang ada. Tapi kebetulan kali ini ada yang telepon, ada yang nanya. Sebenarnya juga tidak hanya hamil, tapi kadang-kadang ini yang membuat sedih gitu. Ada sesuatu yang tentang urusan hamil yang diselesaikan ini kadang-kadang juga membuat kesedihan yang beda. Tapi ya sudahlah, itu saja sih ya. Cukup sekian aja informasi singkat dari kita, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dari saya, bojone wong ganteng sak donya son sanget, dan bye bye.